Presiden Joko Widodo, atau yang kita kenal dengan Jokowi, adalah simbol kemajuan bagi banyak masyarakat Indonesia. Kerja kerasnya untuk membawa Indonesia ke panggung dunia, terutama dalam pembangunan infrastruktur, telah menuai banyak pujian. Namun, seiring berakhirnya periode kedua kepemimpinannya, muncul pertanyaan besar tentang warisannya, masalah investasi yang belum selesai. Meskipun Jokowi telah mendorong pertumbuhan ekonomi, sebagian besar investasi yang dijanjikan masih belum terrealisasi, menciptakan ketidakpastian di balik rekam jejaknya yang mengesankan. Proyek-proyek yang terhenti ini bukan hanya mencerminkan potensi yang belum tergarap, tetapi juga potensi beban bagi pemerintahan selanjutnya. Pertanyaan yang ada di benak semua orang adalah, apa yang akan terjadi pada proyek-proyek yang belum selesai ini? Akankah mereka berubah menjadi simbol peluang yang hilang, menodai warisan Presiden Infrastruktur? Atau bisakah pemerintah menemukan cara untuk menghidupkan kembali proyek-proyek ini dan membuka potensi mereka, mengamankan warisan ekonomi Jokowi? Jawaban atas pertanyaan ini niscaya akan membentuk arah ekonomi Indonesia di tahun-tahun mendatang. Skala investasi yang belum selesai di bawah pemerintahan Jokowi sangat mengejutkan. Laporan menunjukkan bahwa sebagian besar investasi yang dijanjikan, yaitu sebesar 141,6 triliun rupiah, atau 20% dari total investasi, masih belum terrealisasi. Angka ini mewakili sejumlah besar modal yang terkunci, tidak dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Besarnya proyek-proyek yang terhenti ini menggarisbawahi urgensi untuk menemukan solusi yang tepat. Angka-angka ini bercerita. Mereka bukan hanya angka abstrak, tetapi mewakili potensi yang belum terrealisasi dari ribuan lapangan kerja, peluang yang hilang bagi bisnis lokal, dan penundaan yang signifikan dalam perjalanan Indonesia untuk menjadi kekuatan ekonomi global. Beban angka-angka ini sangat berat, menuntut perhatian segera, dan tindakan tegas dari semua pihak yang terlibat. Tokoh-tokoh kunci dalam pemerintahan Jokowi menawarkan perspektif yang berbeda tentang tantangan seputar investasi yang belum selesai ini. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, secara terbuka mengakui masalah tersebut dan menekankan komitmen pemerintah untuk menyelesaikannya. Ia menyoroti faktor eksternal seperti perlambatan ekonomi global dan pandemi COVID-19 sebagai faktor yang berkontribusi. Sementara itu, Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Arsyad Rashid, menekankan perlunya dukungan pemerintah yang lebih besar dan regulasi yang lebih ramping untuk menarik dan mempertahankan investor. Perbedaan pandangan ini menyoroti kompleksitas masalah. Sementara faktor eksternal tidak dapat disangkal berperan, tantangan internal dalam iklim investasi Indonesia tidak dapat diabaikan. Respons pemerintah terhadap tantangan ini akan sangat penting dalam menentukan nasib investasi yang belum selesai ini. Bagian 4. Mengurai simpul mati. Permasalahan internal dan tekanan eksternal menghambat kemajuan. Ada banyak alasan di balik terhentinya investasi ini. Masalah internal perusahaan, mulai dari kendala keuangan hingga masalah manajemen, telah mengganggu beberapa proyek. Yang lainnya, menjadi korban kondisi bisnis yang tidak menguntungkan, termasuk fluktuasi harga komoditas dan perlambatan permintaan global. Jaringan regulasi yang rumit dan birokrasi yang berbelit-belit juga disebut-sebut sebagai faktor penghambat yang semakin memperumit masalah. Tantangan-tantangan ini menyoroti perlunya pendekatan multi-cabang untuk menyelesaikan masalah. Menangani masalah internal perusahaan memerlukan penilaian kasus per kasus dan potensi intervensi pemerintah. Menangani tekanan eksternal mengharuskan fokus untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih menarik dan ramah investor. Bagian 5. Lotte Chemical, kisah peringatan tentang mimpi yang terhenti dan ketidakpastian ekonomi. Salah satu contoh mencolok dari investasi yang terhenti adalah proyek Lotte Chemical di Cilegon, Banten.
Awalnya disebut-sebut sebagai pengubah permainan untuk industri petrokimia Indonesia, proyek bernilai miliaran dolar ini telah menghadapi banyak kemunduran, termasuk masalah pembebasan lahan dan masalah keuangan. Masa depan proyek yang tidak pasti menjadi pengingat nyata akan kompleksitas dan risiko yang terkait dengan investasi skala besar. Kasus Lotte Chemical menggarisbawahi perlunya uji tuntas yang menyeluruh, strategi mitigasi risiko yang kuat, dan lingkungan peraturan yang stabil untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan proyek-proyek ambisius semacam itu. Keadaannya saat ini menjadi kisah peringatan, menyoroti potensi konsekuensi dari mengabaikan aspek-aspek penting ini. Bagian 6. Mencari solusi, intervensi pemerintah, dan pergeseran menuju fasilitasi. Pemerintahan Jokowi yang sangat menyadari urgensi seputar masalah ini, secara aktif mencari solusi. Upaya sedang dilakukan untuk memelihara investor dan pemangku kepentingan terkait untuk menyelesaikan masalah yang ada. Pemerintah juga menjajaki opsi untuk menarik investor baru untuk proyek-proyek yang terhenti dengan skema kemitraan publik swasta atau dengan menawarkan insentif yang lebih menarik. Namun, fokusnya perlu dialihkan dari sekadar menarik investasi menjadi memfasilitasi pelaksanaannya yang sukses. Hal ini membutuhkan penciptaan ekosistem yang lebih kondusif dan ramah investor, yang dicirikan oleh regulasi yang efisien, birokrasi yang efisien, dan transparansi yang lebih besar.